Iya, Pak. Tolong jemput Pak Ustadz ya, untuk sembuhin Ibu. Iya, Bapak tetap tenang ya, Pak ya. Kita berangkat ya, Pak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa aku jadi begini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lebih baik aku sholat, biar penyakitnya hilang. Mama mau kemana? Mama kan lagi sakit. Sebaiknya Mama tidur aja ya. Iya, Ma. Ya Allah, Mama kenapa sih, Ma? Ya Allah, tolong istriku, lindungi dia dari gangguan makhluk gaib yang jahat. Ya Allah, kasihan nenek. Nenek lagi sakit. Ya Allah, sembuhkan nenek. Aku harus tolongin nenek. Fandi. Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Gak usah nyamperin nenek. Nenek sakit, Ma. Ah, udah biarin aja. Yuk, kita pergi. Ayo. Nih. Ini bener dong, ini rumah Ustadznya nih. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, Ya, saya minta tolong ya, Pak. Ibu saya kena ilmu hitam, Pak Ustadz. astagfirullahaladzim. Ya sudah, saya akan bantu. Ya udah, Pak, kalau gitu Pak Ustadz naik sama saya. Iya. Mama tuh naik ojek ya? Ya udah nih. Iya. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ayo. Mas. Anak papa. Wah, papa kangen. Mas, mulai sekarang Fandi tinggal di sini. Loh, kenapa? Iya, soalnya ibu di rumah lagi sakit. Ibu tuh lagi kena ilmu hitam. Saya nggak mau Fandi kebawa-bawa, ntar kena lagi. Siapa yang bikin ibu sakit ya? Gua harus lihat nih. Kamu masuk, kamu pergi sebentar. Masuk ya. Pergi sih? Pak Ustadz, ini ibu saya, Pak Ustadz. Tolong ya, Pak Ustadz. Astagfirullah. Istri saya, Pak Ustadz. Yang sabar ya, Pak. Iya. Silakan, Pak. Misi ya. Ini pasti Devano. Yakin gua. Sini lo. Ngapain lagi sih lu? Yatim piatu. Lo kan yang ngelakuin ini semua. Lu datang-datang nanya nggak jelas apaan sih lu, hah? Ibu kena santet sama ilmu hitam. Dan ibu sakit. Ibu sakit kena santet. Bagus dong. Bilangin sama nyantet. Makasih, salam dari gua, ya. Sayang, ngapain kamu? Ini lagi beresin buku-buku, Mas, yang udah gak kepake. Oh. Kamu tumbennya sini udah pulang? Iya, aku pulang cepet. Soalnya aku kangen sama kamu. Bisa aja gombal deh. Kok gombal sih? Nggak gombal dong. Gua mau coba hubungin orang yang katanya bisa dibayar buat ngelakuin sesuatu. Untung ada temen gue yang kasih nomornya. Mas, tolongin aku angkat kopernya dong, Mas. Mas. Arif, ada kerjaan buat lo. Mas Vano lagi ngapain sih? Anteng banget. Ya udahlah, aku angkat sendiri aja. Seng! Kamu apa? Perut aku sakit banget. Kamu berdarah! Ma! Mama! Ya Allah, Ma. Ma, tolong, Ma! Masya Allah,
Diva kenapa? Diva bicara mah. Cepat bawa ke dokter sekarang juga. Udah kamu telepon bapak aja cepetan. Aduh pelan-pelan. Sayang bentar sayang. Sabar nak ya Allah. Diva. Di sini nemenin kamu. Kamu sabar ya dokter sedang. Ini di mana ICU? Pasien tidak akan dibawa ke ruang ICU, Bu, tapi akan dibawa ke ruang persalinan. Ruang bersalin. Bersalin. Iya, Bu. Karena dalam kondisi seperti ini, pasien dikhawatirkan akan melahirkan secara prematur. Melahirkan secara prematur, Sus. Iya, Pak. Masya Allah. Diva, tunggu. Diva, sayang. Papa. Ya, nak. Kamu tenang ya, nak ya. Papa yakin kamu gak apa-apa. Banyak berdoa, sayang. Ayo. Wahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mbah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gimana Pak Ustadz? Udah hilang ilmu hitamnya Pak? Belum. Saya akan mengembalikan kepada orang yang mengirimnya. Kita baca ulang. Seru Baca kembali baca Al-Quran ya. Gimana mau nafas nih udara kayak begini sesek. Mas, kamu gimana sih? Saya datang ke sini mau nitip Fandi, kamu malah pergi gitu aja. Aku habis ngecek ibu. Saya kan udah bilang sama kamu, ibu itu kena santet. Tapi kamu nggak percaya. Ya aku cuma mastiin aja. Sampai sana, ibu diruqyah sama Ustadz. Dan orang yang nyantet ibu bakal dikirim balik sama orang yang ngirim. Gawat, gimana ini? Saya nggak mau kena santet. Ini sama aja senjata makan tuan. Saya harus hentikan ini. Aduh. Hei, kamu kemana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarril naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Ustadz. Mama, Pak Ustadz gimana istri saya, Pak Ustadz? Yang sabar ya. Ayo kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mbah keluar, Mbah. Gara-gara kamu, ilmu hitamku dibalikin ke saya. Mau lari kemana kamu? Tunggu! Gak bisa lolos dariku kamu. Akan kukirim telur. Pak Ustadz, terima kasih. Pak Ustadz sudah menolong saya. Kalau nggak ada Pak Ustadz, mungkin saya sudah meninggal. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak baik bicara seperti itu. Segala sesuatunya itu atas izin Allah. Ibu sembuh itu atas izin Allah. Saya hanya perantara saja, Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Ada cara nggak Pak Ustadz? Bagaimana supaya keluarga saya tidak kenal lagi ilmu hitam? Bisa Pak, insya Allah bisa. Yang pertama jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kedua, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, amalkan surat Al-Fatihah sesudah sholat 5 waktu. Berapa kali Pak bacanya? Semampunya Pak. Boleh 1 kali, 3 kali, 10 kali. Mintalah perlindungan kepada Allah. Barang siapa yang menyebut asma Allah, insya Allah malaikat-malaikat selalu menjaga kita semua. Amin. Amin. Insya Allah. Makasih Pak. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ayo Pak, kita antar. Ayo Pak, saya antar Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa.
Suster, kita harus segera mengeluarkan bayi ini. Jika kita terlambat, kita bisa kehilangan bayi dan ibunya. Dokter, tolong selamatkan bayi saya ya dok. Karena yang paling penting buat saya cuma bayi saya. Baik Bu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Suster, ayo kita lakukan tindakan. Pak, kenapa sih Pak? Papa kan tahu kehamilan Diva itu baik-baik aja. Kenapa Diva jadi kayak gini Pak? Udah lama kita nggak usah bahas soal itu dulu. Yang penting kita sama-sama doa aja supaya Diva dan bayinya bisa selamat. Diva dan bayiku harus selamat. Gue nggak bisa kehilangan Diva dan bayi gue. Gue juga nggak mau kehilangan harta warisan gue. Papa, kenapa susternya panik banget? Kenapa dengan Diva Pak? Ayo dong, kenapa? Udah dong Ma, Mama nggak boleh pikiran yang macam-macam kayak gitu. Nanti kita denger aja penjelasan dari dokter. Ya Allah. Suster. Pak, apa jangan-jangan Diva kehilangan banyak darah ya? Udah Ma, kamu harus kuat ya. Iya, Ma harus kuat Ma demi Diva, Ma. Mama coba tarik nafas, Ma. Dokter, gimana kondisi istri saya sama anak saya, Dok? Bayi Bapak berhasil diselamatkan dan bayi Bapak berjenis kelamin perempuan. Alhamdulillah. Tapi saat ini kondisinya kritis karena bayi lahir prematur sehingga kami harus memasukkan bayi ke dalam inkubator untuk mendapatkan perawatan intensif. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak, Bu. Ya ampun, kasihan Mbak Diva. Semoga Mbak Diva dan bayinya selamat. Diva. Diva, gimana keadaan kamu sayang? Baik kok, Ma. Bayi aku. Nggak apa-apa sayang. Bayi kamu pasti diberi perawatan yang terbaik di sini. Kamu nggak usah pikirin ya, Nak ya. Sayang, kamu harus kuat. Bayi kita kuat kok kayak kamu. Jadi kamu gak boleh nangis, gak boleh sedih. Ya? Bu, Pak, Mas, saya permisi pulang duluan ya. Iya, Fit. Lihat siapa yang datang. Cie, Fitri ngapain kesini? Siapa yang nyuruh bang? Dok, sorry ya. Gue yang nyuruh Fitri kesini. Habis gue kasihan sama lu, Dok. Lu inget Vita mulu. Semoga aja nih dengan adanya Fitri, dia bisa gantiin Vita di hati lu. Ya, gue mah gak apa-apa deh gak dapetin Fitri. Yang penting lu seneng. Bang, ditanya siapa yang nyuruh? Iya ya, siapa yang nyuruh ya? Gak tahu gue. Mau nengokin ibu kali. Rido, keadaan ibu gimana? Katanya ibu sakit ya? Ibu udah gak apa-apa kok, udah baikan. Makasih ya. Oh, alhamdulillah deh kalau nggak apa-apa. Soalnya aku khawatir banget kalau misalnya ibu sampai sakit. Dok, aku punya kabar gembira buat kamu sama ibu. Kabar apa? Mbak Diva lahiran, Dok. Iya, anaknya perempuan. Ya, walaupun lahirnya prematur, tapi dia sehat kok. Alhamdulillah. Nanti aku kasih tau ibu sama bapak ya. Iya, Dok. Ya udah kalau gitu aku pulang ya. Oh yaudah kalau gitu diantar Bang Manto aja ya. Nggak usah, aku pulang sendiri aja. Bang Manto, antarin Bang Manto. Sibuk gue tuh mau ngurus KTP belum kelar-kelar. Lu aja ya. Yaudah, kalau gitu biar aku aja yang nganterin deh. Bang, pinjam motornya. Ya pakai. Gue mau jalan kaki entar. Ya Fit. Makasih ya, Bang. Iya. Pegangan Fit. Kalau jatuh.
Ridho sama Kak Fitri. Kira mereka bersama juga. Tapi kenapa aku ngerasain sakit banget ya? Kenapa aku nangis? Padahal ini semua yang aku inginkan. Menyatukan Kak Fitri sama Ridho. Vita, kenapa aku merasakan ada Vita ya? Kenapa berhenti, Dok? Enggak apa-apa kok. Oh. Ma, Papa keluar dulu ya. Ma. Paling dia ke tempat Pak Harto. Papa kan kepikiran terus sama Pak Harto. Vano, kamu lihat keadaan Diva. Diva itu kenapa lemah banget ya? Ma, harusnya Mama tuh gak ngebiarin Bu Aminah kesini, Ma. Aku tuh udah punya feeling, Ma. Dari Surabaya aku udah tahu kalau Bu Aminah tuh bukan orang baik. Dia tuh jahat, Ma. Dia bisa aja kan kirim mantra-mantra, kirim hal-hal yang gaib yang kita sendiri nggak tahu itu apa, Ma. Ma, buktinya udah ada, Ma. Diva kecelakaan. Terus sekarang Diva ngelahirin anak yang prematur. Bu Aminah tuh jahat banget, Ma. Vano, Ibu Aminah itu betul-betul membuat Diva itu menderita. Mama nggak tega lihat keadaan Diva kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Alhamdulillah, Ibu udah segaran berkat dua laki-laki di depan Ibu yang perkasa. Bu, Pak, aku ada kabar gembira lagi loh. Kabar apa? Mbak Diva ngelahirin. Alhamdulillah. Anaknya laki perempuan? Perempuan, Bu. Cuma masalahnya Mbak Diva lahirnya prematur. Jadi bayinya harus diinkubator dulu. Pak, ayo Pak. Kita besuk Diva di rumah sakit, Pak. Ma, tapi kan Mama belum sehat. Nggak apa-apa, Pak. Anaknya Diva itu cucu kita. Walaupun Devano tidak menginginkan kita ke rumah sakit, yang penting anaknya Diva itu cucu kita, Pak. Ayo, Pak. Yuk. Ayo dong, Pak. Pak, ayo dong, Pak. Iya, Ma. Nanti kita ke sana. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Aduh. Kamu kenapa? Dikejar setan? Apaan sih yang mau dikejar setan? Ngaco banget. Overdosis? Enggak. Dukun tadi kenapa jadi ngamuk sama saya dan ancam saya? Gimana kalau dia benar-benar kirim ilmu hitamnya dan bikin saya sakit? Enggak. Jangan sampai terjadi. Kacau. Kenapa bisa begini jadinya? Mama kenapa? Ma, Pak, Fandi mau tinggal sama kakek dan nenek, Ma. Fandi, kamu harus tetap di sini ya. Ngapain di sana kotor? Kuman, mendingan di sini sama Papa. Main sama Papa nanti ya. Iya nih Fandi ada-ada aja. Udah dibilangin berkali-kali nenek kamu lagi sakit, mau ketularan. Mama aja ogah, ini lagi nyamperin. Kasihan nenek, Ma. Ngapain kasihan sih sama nenek? Biarin aja, nenek kan udah tua. Sakit ya wajar. Sehat tuh nggak wajar.
Mau kemana? Mau kemana? Aku gak mau ikut-ikutan, terular lagi. Udah. Aduh, Ma, jangan. Kunci. Sini aja. Udah diem di sini, udah diem. Mandi sana, mandi kembang sana. Ih. Mau ngapain kalian kesini? Hah? Jangan bikin keributan. Jangan berisik. Sekarang juga keluar. Keluar saya bilang. Tapi Bu, Keluar. astagfirullahaladzim. Kurang kerjaan banget sih kesini. Mau ngapain? Saya datang ke sini mau mengucapkan selamat untuk Nadifah. Banyak alasan. Hei, berani-beraninya kamu menampar istri saya. Jangan, Pak. Bapak nggak perlu tampar Bulia. Tapi dia menampar ibu kamu, Dok. Saya tahu, Pak. Bulia, jangan pernah ibu nampar ibu saya lagi. Sekarang ibu saya biarin, Bu. Tapi sekali lagi ibu nampar ibu saya nggak akan biarin, Bu. Karena ibu buat saya adalah kehormatan buat saya. Dan akan saya bela, Bu. Sampai saya mati. Ngomong lo. Ayo. Tidak, sabar Pak. Saya juga sebetulnya tidak sudi datang ke sini. Orangnya tidak benar semuanya. Ayo kita pulang. Ya bagus. Pulang semua. Kalian tuh sadar gak sih? Kalian ini membuat penderitaan Diva anak saya. Bahkan cucu saya. Mereka semua hampir gara-gara Ibu Aminah. Saya tahu Ibu Aminah itu pernah bilang kan, kalau sakit perutnya Diva itu karena dikirim oleh makhluk gaib. Padahal yang mengirim makhluk gaib itu siapa? Hah? Ibu Aminah sendiri. Berhenti, kamu jangan menghina istri saya. Kenapa? Semua itu kenyataan. Ibu Aminah ini penjahat. Dia ini membuat penderitaan anak dan cucu saya. Sekarang cucu saya itu berjuang di inkubator. Vano, kamu usir mereka. Sebetulnya saya juga tidak sudi datang ke sini. Ayo kita pergi. Ya udah pergi sana, Pak. Arif. Akhirnya dia hubungin gua. Ya, halo. Ya udah ketemu aja langsung di kafe ya. Tawaran lo masih berlaku. Lo masih mau kan? Gue harus ngapain? Kerjanya simpel banget. Lo cuman harus ngaku jadi anaknya ibu mulai sekarang. Terus? Gue bayar lo segitu. Pergi lama banget, udah tahu ditungguin. Mama kenapa, Ma? Mama kenapa? Oke. Nanti alamatnya gue WA-in, gue kasih tahu lo harus ngapain, lo harus ngomong apa. Gue mau DP. Gue kasih lo 30 juta. Sisanya setelah kerjaan lo selesai semua. Lo gak bakal kecewa. Lo tau gue kan? Bagus. Untung aja tadi gue ikutin Vano kesini. Tapi siapa laki-laki itu? Curigain banget. Fandi, ada apa telepon papa? Pa, Mama sakit. Papa cepet pulang ya.
Iya. Papa pulang. Mas. Sayang. Kamu udah sadar? Anak kita mana, Mas? Anak kita ada di ruang inkubator. Tapi kamu gak usah khawatir. Anak kita gak apa-apa kok. Kuat. Aku mau lihat anak kita, Mas. Aku mau lihat. Iya. Aku anterin ya. Loh, Mas ada apa ya? Aku juga gak tahu, sayang. Ya ampun, Mas. Perasaan aku tiba-tiba nggak enak deh, Mas. Aku takut ada apa-apa sama bayi kita. Gak boleh berpikiran kayak gitu. Yang di ruangan itu kan bukan bayi kita aja, bayi orang lain juga ada. Ya, gak boleh negatif ya. Mas, itu papa kenapa ya? Sus, sebentar, Sus. Iya, Pak. Ada apa ya, Sus? Kondisi pasien sedang kritis, Pak. Permisi. Enggak. Ini nggak mungkin terjadi. Jangan sampai Bu Yani meninggal. Bisa kacau semua rencanaku. Nah, sayang. Itu ruangan bayi kita. Ayo, Mas, kita masuk. Mudah-mudahan aja Bu Yani nggak buru-buru mati. Ada aja sih. Rencana baru mau disusun, udah mau mati aja lagi dia. Suster. Iya, Pak. Tolong bantuin istri saya ngeliat bayinya ya. Oh iya, baik, Pak. Loh, Mas, kamu mau kemana? Aku mau ngeliat papa sebentar. Kayaknya papa sedih banget, ya. Iya, Mas. Diva, ini bayi perempuan ibu ya. Sayang, ini mama. Maafin mama ya. Mama nggak bisa jagain kamu dengan baik. Ibu Diva, ibu harus kuat ya. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kalau ibu sedih seperti ini, nanti akan berpengaruh, Bu, terhadap produksi ASI ibu. Iya, Sus. Terima kasih ya. Sayang, kamu harus kuat ya. Pokoknya mama akan terus berdoa supaya kamu cepat pulang ke rumah sama mama dan papa. Oh ya, Sus. Apa di sini ada Al-Qur'an yang bisa saya pinjam? Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Semoga Yandi bisa bertahan menahan penyakitnya. Ya Allah. Aku akan sangat merasa bersalah kalau Yani nggak sempat ketemu sama anaknya. Ya Allah. Aku mohon berikan kesempatan Yani untuk melihat anaknya, bertemu anaknya. Dok, bagaimana keadaannya, Dok? Bu Yani keadaannya sekarang sudah stabil, Pak, dan sudah sadarkan diri. Syukur, alhamdulillah. Apa boleh saya lihat sekarang? Silahkan, Pak. Makasih, Dok. Yani, aku benar-benar panik tadi. Kamu benar-benar buat aku khawatir. Tapi aku udah lega. Kamu bisa melewati masa kritis kamu. Berapa lama aku bisa bertahan seperti ini, Mas? Sampai kapan kamu mau mendampingi aku, Mas?
Aku akan selalu ada di samping kamu, ya. Aku akan selalu mendampingimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisay'in min ilmih illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Bu Diva, sudah waktunya saya mengembalikan bayi ibu ke dalam inkubator. Iya, Sus. Oh ya, saya bisa minta tolong panggilkan suami saya? Tadi saya lihat suami ibu pergi ketika ibu masuk ke dalam ruangan ini. Mas Vano gimana sih? Kok pergi nggak bilang-bilang? Aku malah ditinggal sendirian di sini. Halo, Ref. Gimana sama suami istri yang gue bilang sama lo? Lo udah siapin belum? Udah siap semua, mereka udah sama gue. Bagus. Tapi lo udah briefing kan? Lo udah kasih tau dia apa yang harus diomongin, apa yang harus dilakuin? Ano, lo gak usah pusingin itu. Gue udah tackle semua. Kita siap, tinggal tunggu aba-aba dari lo. Bagus. Yaudah kalau gitu, lo langsung ke rumah sakit aja, bawa ya. Yani, kamu nggak boleh punya pikiran yang macam-macam. Kamu harus terus berpikiran positif bahwa kamu akan segera menemukan anak kita. Ya. Mas, aku cuma pengen ketemu sama anak kita. Paling enggak, sebelum aku pergi, aku ingin melihat wajahnya, Mas. Pak, Bu Yani. Ada apa, Vano? Kenapa kamu kelihatan panik gitu? Pak, tadi aku lihat beberapa dokter ke ruangannya Pak Harto, Pak. Kayaknya kemungkinan Pak Harto tuh bakal sadar deh, Pak. Kalau gitu, Papa harus segera nemuin Pak Harto. Nanti kalau dia bangun, Papa langsung tanya, gimana soal anak kita? Mas, aku ikut ya. Kamu kan masih lemah ya nih. Kamu harus istirahat dulu. Ya, biar aku aja yang nemuin Pak Harto. Mas, tolong izinkan aku ketemu sama Pak Harto. Aku cuma ingin nanya keberadaan anak aku, Mas. Aku mohon. Vano, iya Pak. Boleh tolong ambilin kursi roda buat Bu Yani? Iya Pak, sebentar Pak. Bapak, Ibu Yani mau dibawa kemana? Ibu Yani kan baru sadar dari masa kritisnya, jadi Ibu Yani tidak boleh kemana-mana, Pak. Gawat. Kalau Bu Yani sampai nggak diizinin keluar, sia-sia rencana gua. Karena kuncinya kan ada di Bu Yani. Suster, izinkan saya pergi, Suster. Ini kesempatan saya. Saya cuma mau tahu keberadaan anak saya yang hilang. Saya mohon, Sus. Sus, cuman sebentar aja. Biar saya yang jaga Bu Yani. Ya. Suster, saya minta tolong, saya minta izin sekali ini aja. Soalnya Bu Yani udah menderita loh, Sus. Dia pengen tahu anaknya itu ada di mana. Ini kesempatan dia, Sus. Tolong ya, Sus. Kalau begitu baik, Pak.
Tapi jangan lama-lama ya. Saya tidak mau dimarahi dokter karena masalah ini. Iya sus, makasih ya. Mantap, rencana gue berjalan mulus sesuai rencana. Mudah-mudahan aja malam ini kita dapat kabar baik tentang anak kita ya. Iya Mas, aku juga mau bertemu sama anak kita. Aku mau minta maaf sama dia. Aduh, kamu berisik banget sih pakai batuk-batuk. Kamu habis nabun. Bawel banget sih, nggak lihat apa nih? Wah. Minum dulu. Minum dulu. Bah. Ya, kok malah nyembur sih? Durhaka kamu sama suami. Apa sih kamu? Nih, fix nih bengek. Ayo kita ke dokter. Ke dokter. Ayo. Waduh. Aduh, nggak mau. Ayo. Nggak mau, Mas. Ayo kita ke dokter. Kamu tenang aja. Urusan duit aku ada. Tenang aja. Enggak. Ini nggak ada obatnya, Mas. Nggak ada obatnya gimana sih? Nama juga ke dokter. Sekolah tinggi-tinggi dibilang ada obatnya. Ayo. Aduh, enggak. Ntar saya ceritain beneran. Ini sebenarnya ada apa sih, Rin? Kamu ceritain dong. Iya, nanti saya ceritain. Aduh, sekarang saya mau ke bengkel. Aku malah ke bengkel sih. Ke dokter aja yuk. Ayo ke bengkel. Ayo. Awas batuknya yang sini. Ayo. Ibu nggak usah nangis terus. Percaya deh sama Bapak. Nggak akan ada yang bisa mengambil anak kita dari kita. Tapi Pak, katanya ada orang yang mencari dan menginginkan anak kita. Udah puluhan tahun kita merawatnya, Pak. Ibu tenang dulu. Pak Harto masih koma. Nanti kalau Pak Harto sudah sadar, dia akan tahu jelas semua persoalannya. Tapi kalau Pak Harto sadar, dia akan memberikan anak kita sama orang lain, Pak. Arif, Ibu nggak mau kehilangan Arif. Bu, cuma Tuhan yang tahu kapan Pak Harto itu akan sadar. Tapi kalaupun Pak Harto nanti sadar, dia nggak akan bisa mengambil anak itu. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Puluhan tahun yang lalu kita menemukan anak itu di jalan. Kita merawatnya, membesarkannya dengan sepenuh hati. Udah kita anggap seperti anak kandung kita sendiri. Tapi sekarang kenapa ada orang yang tega merebut dia dari kita, Pak? Mas, anak mereka, apa mungkin itu anak kita, Mas? Bapak, Ibu, maaf kalau saya lancang, tapi tadi saya mendengar pembicaraan Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu, siapa orang yang kalian maksud itu? Bukan siapa-siapa. Ini semua nggak ada hubungannya sama kalian. Pak, Arif, kita pergi. Lihatin itu, Mas, lihat itu penjara kita, Mas. Berarti dia tuh anak kita. Ayo cepat kejar mereka, Mas. Ayo cepat. Pak, Bu, tunggu Bu. Saya mau bicara sama kalian. Saya udah dengar obrolan kalian semua tadi. Saya yakin kalau anak itu adalah anak kandung saya.
Dan yang duduk di kursi roda ini adalah ibu kandung kamu. Dia sudah berusaha keras untuk melawan penyakitnya selama ini. Hanya untuk bisa menemukan kamu. Untuk memeluk kamu di akhir hidupnya. Enggak. Orang tua aku bukan kalian. Orang tuaku mereka. Mereka yang mendidikku dari kecil. Menyayangiku. Membesarkanku, memikirkan masa depanku. Ibu kandungku adalah orang yang membuang aku di jalanan. Pak, Bu, kita pergi ya. Saya mohon, tolonglah, kasihan ibu kamu ini. Saya minta maaf kalau selama ini saya salah sama kalian. Saya telah meninggalkan kamu. Tolonglah ampuni kami. Maaf, Pak. Aku bukan anak ibu ini, jadi tolong jangan paksa aku untuk mengakuinya. Arif anak saya. Walaupun saya tidak melahirkannya, tapi saya sudah membesarkannya sampai sekarang ini. Saya mohon sama kalian, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, karena telah meninggalkan anak kami dulu. Seumur hidupku, aku menyesali perbuatanku. Pak Harto sebelum koma sempat ingin memberitahu kami mengenai kalian. Tapi kami bersyukur karena akhirnya kami bisa menemukan anak kami kembali. Ayo kita pergi, Arif. Nggak ada gunanya kita mendengarkan orang seperti mereka. Ayo, Pak. Nah, tunggu, jangan tinggalin ibu, nak. Sini, nak, sama ibu, nak. Jangan tinggalin ibu, nak. Jadi, Ibu mohon jangan tinggalin ibu, nak. Saya akan kasih kalian uang berapapun yang kalian minta. Untuk ibu yang selama ini sudah menjaga anak saya dan merawat dia. Nggak perlu, karena saya sudah menganggap Arif ini seperti anak saya sendiri. Saya merawatnya dengan tulus dan tidak membutuhkan imbalan apapun. Arif itu memang anak kandung aku. Aku bisa buktikan itu. Bu, kita pulang. Tunggu, Rip. Orang tua itu adalah orang tua kandung kamu sendiri. Sebaiknya kamu kembali kepadanya. Ngapain sih tuh anak? Wah, bisa kacau ini. Bapak sama ibu mau ninggalin aku sama mereka. Sama ibu yang udah ngebuang aku. Ibu minta maaf. Ibu tahu ibu salah, nak. Ibu udah ngebiarin kamu dibawa sama orang. Tapi ibu mohon sama kamu, nak. Kamu tinggal sama ibu. Ibu cuman pengen di akhir hayat ibu bersama kamu, nak. Dengarkan apa yang dibicarakan ibu kamu itu, Arif. Kasihan ibu kamu. Dia sudah sekarat. Dia sudah lemah. Enggak. Orang tua aku tetap ibu sama bapak. Mereka yang membesarkan aku sejak kecil. Mereka yang menyayangiku sampai aku sebesar ini. Ibu ngerti, nak. Ibu ngerti. Ibu gak nyalain kamu kalau kamu bersikap seperti itu sama ibu. Tapi ibu mohon sama kamu, nak. Kamu coba membuka hati buat ibu. Kamu tinggal sama ibu. Mungkin dengan seperti itu, kamu memiliki ikatan batin sama ibu. Dan bisa mengakui ibu sebagai ibu kamu, nak. Tinggallah bersama kami untuk beberapa waktu. Kalau memang kamu gak betah, kamu boleh tinggalkan kami lagi.
Arif, kamu mau kan pulang sama ibu? Terima kasih, nak. Jago juga tuh anak. Nggak salah gue sewa dia. Mas, ayo kita pulang, Mas. Aku nggak mau dirawat di sini. Aku mau pulang. Aku mau bersama anakku di rumah, Mas. Iya, ayo kita pulang. Kita sudah menemukan anak kita sekarang. Ayo. Ikut aku. Ayo. Kamu tuh kenapa sih? Ada apa, Afan? Kakek, tolong mama. Mama lagi sakit. Sakit apa, Rina? Aku nggak tahu sakit apa, Pak. Ya muntah darah. Ini semua gara-gara bapak sama ibu, terutama bapak. Bapak udah hasut orang untuk ambil rumah aku. Lihat sekarang Rina. Lihat, Pak. Lihat Rina. Tinggal di tempat kotor begini. Gara-gara siapa? Gara-gara bapak sama ibu. Mas, nggak usah selalu ngomong ya Mas ya. Mbak Rina makan sama kok apa yang kita makan. Kita nggak apa-apa buktinya. Diem. Lo bela dia kan berdua. Supaya dikatain anak berbakti. Ya kan? Lihat Rina. Muntah darah. Beling semuanya. Udah hilang ilmu kita, Pak? Belum. Saya akan mengembalikan kepada orang yang mengirim. Rido, kamu ingat kata Pak Ustadz. Pasti Rina yang melakukan itu. Iya Pak, saya ingat Pak, sama kayak Ibu. Pak, Bu, tolongin saya. Tolong, saya nggak mau kayak begini. Enggak. Bapak tega sama mantu sendiri. Gak punya hati, Bapak. Bapak tidak pernah akan mau mengobatin Rina. Setelah Bapak tahu bahwa yang melakukan ini terhadap ibunya adalah kamu, Rina. Pak! Pak! Tunggu, Pak. Pak, tunggu, Pak. Pak, tolong, Pak, obatin Rina, Pak. Tapi Ma, Pak Ustadz kan bilang bahwa dia mau mengirimkan ilmu hitam kepada yang mengirimnya. Dan sekarang Rina sakitnya seperti sakitnya Mama. Berarti dia yang ngirim. Dan dia pantas untuk menerima balasannya. Tapi tolong obatin Rina, Pak. Kasihan Fandi. Bu, apa yang dibilang Bapak tuh bener, Bu. Mbak Rina harus menerima ganjarannya, Bu. Rido, kamu jangan bicara seperti itu. Ayo panggil Pak Ustadz, obatin Rina. Walaupun bagaimana, Rina adalah keluarga kita. Tapi Rina itu tidak pernah menganggap kita keluarganya, Ma. Pak, kalau begitu, ini demi Fandi, Pak. Pak, tolong dong, Pak. Ayo, Dok. Panggil Pak Ustadz. Do, tolong panggil Pak Ustadz ya. Iya, Pak. Alah, mulai lagi. Drama orang-orang tua. Mending gue pergi aja lah. Ibu itu benar-benar munafik, sok suci. Setelah apa yang saya lakukan sama dia, masih aja sok baik.
Ibu pasti ingin terlihat ibu itu bijaksana di mata orang lain. Tapi malah bikin saya tambah benci sama dia. Mana anak kurang ajar itu? Bahkan dalam keadaan Rina seperti ini saja, dia nggak tanggung jawab pergi begitu saja. Kalau bukan demi Fandi, aku tidak bakalan mau menolong Rina dan melihat mereka lagi di sini. Ngapain lo kesini? Lo kalau ketemu abang sopan gitu loh, salim gitu, nggak ada sopan-sopannya. Udahlah, nggak usah banyak omong. Mau minta duit berapa? Hah? Gua tahu otak kalau mau ngasih duit ke gua kan, biar gua tutup mulut siapa yang ngubur Ridho. Enak aja. Bukan buat itu. Gua ada kerjaan buat lo, mau nggak? Kerjaan apaan? Gampang. Tinggal ngambil darahnya Ridho sedikit aja. Darahnya Ridho? Itu apaan lo? Udah nggak usah banyak tanya. Nanti gue bayar 5 juta, sisanya kalau kerjaan udah kelar. Ah, pasti nggak mampu kayak gini nih. Tenang, lo kayak gak kenal gua aja. Aman, beres sama gua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Gangguan ilmu hitamnya sudah hilang. Alhamdulillah Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Tapi ingat, apa yang kamu tanam, maka kamu yang menuainya. Jadi apa yang kamu lakukan akan berbalik kepada dirimu sendiri. Iya Pak Ustadz. Mbak Rina, lebih baik Mbak Rina minta maaf sama ibu. Sial nih anak pungut. Manesin terus. Bu. Ibu maafin Rina, Bu. Saya udah bikin ibu sakit. Saya nggak tahu gimana caranya menebus kesalahan saya, Bu. Ibu boleh hukum saya. Kalau memang ibu mau menghukum saya ikhlas, Bu. Saya terima. Tuhan memaafkan semua umatnya. Asalkan mereka tidak melakukannya lagi. Ibu ikhlas, tulus memaafkan kamu. Tapi ini belum selesai. Sampai kapanpun, Bu, saya akan benci sama ibu.